pagi. Selamat pagi. Nah, anak SMP itu harus semangat ya. Biasanya kalau di SMA semangat pagi gitu, enggak? Iya kan? Sekarang ada ya. Semangat pagi. Ya, gitu dong, harus semangat. Gimana istirahatnya tadi malam? Hah? Kenapa? Sesak, penuh. Bednya ada berapa bednya? 3 nggak bisa. Iya, nggak apa-apa. Tapi tadi malam bisa istirahat, bisa tidur kan ya? Ada yang nggak tidur semalaman sampai pagi? Ya, banyak Bu. Ya itu paling kalau nggak mainan game gitu ya. Mana Riko? Mana yang punya Riko? Pak Riko ada apa? Ada apa dengan kamu? Oh, usil ya. Ya, sudah sarapan semuanya tadi. Ya, sarapannya gimana? Tadi ada yang makan roti, ada yang makan bubur. Segone gesang ya, namanya juga nasi goreng, warnanya kayak gitu ya. Gimana? Enak nggak? Bikinan hotel sama bikinan ibunya enak banget. Bikinan semua ya. Iya, alhamdulillah. Tapi kan sudah makan semua ya, walaupun dengan nasi gosong gitu ya. Alhamdulillah. Ya, pada hari ini sudah lebih segar kan ya dari kemarin ya. Sudah istirahat, sudah selonjor. Istirahat Bu, turun Riko. Ya nanti sampai rumah istirahat ya. Selonjor ya. Karena mungkin nanti kan libur ya. Oh langsung tes. Oh iya, berarti ini bersenang-senang dulu, bersusah-susah kemudian. Waalek sapinya Bu. Gak apa-apa ya. Mudah-mudahan ini sebagai penyemangat kalian sebelum menempuh PTS. Ya, harus semangat. Ini dikasih liburan dulu nih sama sekolah ya. Jadi nanti setelah liburan pikiran mudah-mudahan fresh ya. Nah, jadi ibaratnya buang sebel ya. Ini nanti mudah-mudahan pas PTS sudah lebih baik lagi pikirannya, sudah lebih fresh lagi. Pada hari ini kita alhamdulillah ya perjalanan ke Bandung ini nanti kita ada 2 objek wisata dan kita dalam pengawalan ya. Ada mobil patwal 1 di depan. Jadi mohon dengan sangat ya seperti yang tadi saya sudah sampaikan. Kalau hari ini ada patwal, jadi mohon dengan sangat untuk on time, on schedule ya. Jadi karena nanti ada mobilitas kita ya harus terkontrol ya dari 12 bis ini ya. Jadi nanti diharapkan dengan on time-nya kalian kita semuanya juga 12 bis ini on time ya. Jadi bisa ya nantinya untuk hari ini ada on time sedikit ya. Nah, karena kita ada patwal. Nah, yang pertama nih pada hari ini, alhamdulillah ya walaupun agak rintik-rintik hujan syahdu, ya, gerimis menghujan. Alhamdulillah nanti ini sudah cerah cuacanya. Jadi nanti kita untuk objek kita yang pertama adalah Gunung Tangkupan Perahu. Lalu kemudian dilanjutkan dengan makan siang. Terus kemudian nanti kita ke floating market dan juga ada satu objek lagi di 3 dimensi. Jadi nanti di Gunung Tangkupan Perahu ini ya, nanti kalian tahu ya sejarahnya Gunung Tangkupan Perahu? Iya. Ini adalah ya namanya sejarah ya. Setiap tempat ataupun objek itu biasanya memang ada yang tentang sejarah ya, biasanya seperti itu. Nah, Gunung Tangkupan Perahu ini sudah terbentuk 90.000 tahun. Kalian sudah lahir belum? Belum direncanakan juga ya. Nah, iya 90.000 tahun itu nggak tahu ya. 90.000 tahun. Nah, itu sudah terbentuk. Itu adalah gunung letusan ya, letusan gunung berapi. Jadi jadilah seperti itu. Terakhir meletus itu tahun berapa tahu? 2019. Berarti berapa tahun yang lalu? Sekitar 4 tahun ya, 4 tahun kurang. Nah, itu terakhir Gunung Tangkupan Perahu itu terakhir meletus tahun 2019.
Meletusnya nggak waktu 2019 nggak begitu dahsyat, cuma memang mengeluarkan lava dan abu vulkanik yang cukup tebal. Nah, nanti di Gunung Tangkuban Perahu ini biasanya bau belerang karena memang mengeluarkan apa namanya belerang ya. Nah, nanti pada saat di Gunung Tangkuban Perahu karena baunya belerang biasanya agak menyengat, nanti adik-adik bisa menggunakan masker. Hah? Gak ada masker? bekas. Iya, nanti bisa menggunakan masker untuk melindungi pernapasan kita dari bau belerang yang menyengat. Nah, untuk sejarahnya sendiri, seperti tadi yang teman kalian sampaikan ya, itu terbentuk dari sebuah perahu yang ditendang dan dibalik, dan terbalik maksudnya ya, jadi terbentuklah seperti itu. Jadi pada zaman dahulu itu ceritanya ada Dayang Sumbi ya, ada seorang perempuan Dayang Sumbi, lalu kemudian dia putri yang sangat cantik ya. Dia suka menenun ceritanya. Terus tiba-tiba itu benangnya jatuh, lalu dia nggak sengaja itu berjanji dan berucap, barang siapa yang mengembalikan atau menemukan benangku itu akan aku jadikan suami kalau dia laki-laki, kalau dia perempuan akan aku jadikan saudara. Nah, kemudian yang mengambilkan itu siapa? Seekor anjing. Iya, seekor anjing laki-laki. Pada zaman dahulu itu kalau sudah berucap pantang dia untuk menikahi dan ditarik kembali. Jadi karena berhubung dia yang mengambil, akhirnya dijadikanlah suami. Nah, tapi ternyata itu anjing itu jelmaan dari dewa sebenarnya yang dikutuk ke bumi ya menjadi anjing. Nah, kemudian menikah, lahirlah yang bernama siapa? Sakuri. Iya, dia tumbuh ya dewasa. Kemudian dia sukanya berburu. Pada saat dia berburu, dia ditemani oleh anjingnya. Ya, kemudian ya ibunya itu ingin makan hati kancilnya atau menjaga atau kijang. Tapi pada saat itu, pada saat anjingnya itu disuruh ngejar itu gak mau. Nah, ya, akhirnya karena tidak mendapatkan hati yang sesuai dengan pesanan ibunya. Nah, akhirnya si anjing itu ya dibunuh dan kemudian diambil hatinya. Tapi dia tidak mengatakan hal itu kepada ibunya. Ya pada zaman dahulu ya belum mengetahui haram, halal dan sebagainya ya. Nah, jadi pada saat dia memakan ada yang dia berasa seperti ada perasaan yang tidak enak, kemudian dia mengatakan ini apakah ini benar hati jangan atau jangan, ternyata dia mengatakan bahwa itu hati si anjing itu. Kemudian ibunya marah memukul si Sakuria hingga dia mengakibatkan luka di pelipis sini ya, di wajah itu. Kemudian dia diusir si Sakuria. Nah, kemudian si Sakuria mengembara berkelana ya bertahun-tahun lamanya karena ibunya ini seorang dewi, dia diberikan kecantikan yang abadi. Dia walaupun sudah tua tetap cantik, tetap awet muda. Nah, memang orang-orang Sunda pada zaman sekarang pun seperti itu, ya, karena itu adalah titisan dari Dayang Sumbi. Nah, setelah itu kemudian si Sakuria bertemu lagi dengan ibunya, kembali lagi ke dia berasal, kemudian ketemu sama Dayang Sumbi, kemudian dia jatuh cinta, karena dia tidak tahu kalau itu ibunya. Iya, karena dia awet muda ya, cantiknya itu abadi dan awet muda. Nah, kemudian si Sakuria itu jatuh cinta kepada ibunya. Ibunya itu mengetahui ada tanda di sini ya, oh dia anakku, jadi tidak mungkin. Kemudian Sakuria melamar, si Dayang Sumbi tidak mau, kemudian dipaksa. Lalu kemudian si Dayang Sumbi mau menerima, tapi dengan satu syarat. Nah, dia mau dibikinkan satu malam. Ya, bayangkan ya dalam waktu satu malam. Tapi pada zaman dahulu itu dia tuh si Sakuria
karena dia adalah keturunan dewa ya, dari Dayang Sumbi dan dari bapaknya. Jadi dia memiliki kekuatan dan juga perewangan lah istilahnya ya. Kemudian dia sudah mau hampir berhasil. Kami kemudian si Dayang Sumbi ingin menggagalkan. Bagaimana caranya? Biar dia tidak bisa menikah anakku. Kemudian si Dayang Sumbi ini mencari akal. Kemudian sebelum matahari terbit, si Dayang Sumbi ini memukul-mukul alu. Kamu tahu alu? Yang ya zaman dulu itu kalau mau bikin beras ya, itu kan ini yang diketok-ketok gitu, nah biar jadi beras. Nah seperti itu. Pada zaman dahulu kalau sudah dengar itu, ayam-ayam itu berkokok. Nah setelah mendengar itu, kemudian ayam-ayam pun berkokok. Tandanya kan hari sudah pagi. Lalu kemudian si Sang Kuryang tidak berhasil kan? Nah, akhirnya dia marah. Kemudian dia menendang juga perahu yang sudah dia buat ya. Nah, kemudian ditendang, jadilah gunung perahu. Sedang itu terbalik pada saat jatuh tempo. Nah, jadilah gunung tangkupan perahu. Kenapa namanya gunung tangkupan perahu? Karena memang bentuknya mirip dengan perahu yang terbalik. Seperti itu menurut sejarah. Ya, itu menurut sejarah. Tapi kalau memang menurut geologinya adalah memang letusan atau letusan gunung yang sudah berabad-abad lamanya terbentuk ya, yang sudah 90.000 tahun lamanya terbentuk seperti itu. Nah biasa ya kalau ada tempat wisata itu pasti ada sejarahnya. Nah, atau sejarahnya seperti itu. Satu malam, ya, bayangkan ya dalam waktu satu malam. Tapi pada zaman dahulu itu dia tuh si Sang Kuryang, karena dia adalah keturunan dewa ya, dari Dayang Sumbi dan dari bapaknya. Jadi dia memiliki kekuatan dan juga perewangan lah istilahnya ya. Kemudian dia sudah mau hampir berhasil. Kami kemudian si Dayang Sumbi ingin menggagalkan. Bagaimana caranya? Biar dia tidak bisa menikah anakku. Kemudian si Dayang Sumbi ini mencari akal. Kemudian sebelum matahari terbit, si Dayang Sumbi ini memukul-mukul alu. Kamu tahu alu? Yang ya zaman dulu itu kalau mau bikin beras ya, itu kan ini yang diketok-ketok gitu, nah biar jadi beras. Nah seperti itu. Pada zaman dahulu kalau sudah dengar itu, ayam-ayam itu berkokok. Nah setelah mendengar itu, kemudian ayam-ayam pun berkokok. Tandanya kan hari sudah pagi. Lalu kemudian si Sang Kuryang tidak berhasil kan? Nah, akhirnya dia marah. Kemudian dia menendang juga perahu yang sudah dia buat ya. Nah, kemudian ditendang, jadilah gunung perahu. Sedang itu terbalik pada saat jatuh tempo. Nah, jadilah gunung tangkupan perahu. Kenapa namanya gunung tangkupan perahu? Karena memang bentuknya mirip dengan perahu yang terbalik. Seperti itu menurut sejarah. Ya, itu menurut sejarah. Tapi kalau memang menurut geologinya adalah memang letusan atau letusan gunung yang sudah berabad-abad lamanya terbentuk ya, yang sudah 90.000 tahun lamanya terbentuk seperti itu. Nah biasa ya kalau ada tempat wisata itu pasti ada sejarahnya, atau sejarahnya seperti itu.